pengamat politik lain yang juga sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mas Toto. Bisa dengarkan suara saya? Halo, selamat Selamat siang. siang. Suara saya terdengar? Selamat siang, Mas Toto. Bisa dengar Halo, suara saya dengan jelas? siang, Mbak. Ya, terdengar, terdengar. Siap. Mas Toto izin mengganggu waktunya sebentar. Ini terkesan mendadak. Ada apa dengan Partai Golkar? Iya, terkesan mendadak dalam konteks waktu ya, karena tentu saja kan orang sedang menunggu pelantikan Prabowo Gibran beberapa bulan mendatang. Kim terkesan Koalisi Indonesia Maju sedang solid-solidnya. Lalu tiba-tiba di salah satu partainya terjadi sebuah goncangan lah tanda kutip. Tapi kalau ditanya apakah dalam peristiwa-peristiwa politik sebelumnya tidak ada peristiwa yang bisa dikaitkan, kita tahu dulu misalnya orang sering berspekulasi lah mengenai Golkar ini jangan-jangan nanti akan diambil oleh Pak Jokowi atau Mas Gibran, mengingat Pak Jokowi tidak punya partai dan supaya kemudian tetap bisa menjadi kingmaker, dia butuh untuk menjadi ketua partai atau entah di level ketua dewan pembina dan dianggap paling mungkin adalah Partai Golkar. Lalu Hmm. kalau kita kemudian kaitkan juga sedikit spekulasi, ada saja yang misalnya mengkaitkan dengan dulu Mas Erlangga pernah dipanggil dalam konteks peristiwa hukum misalnya oleh aparat penegak hukum. Kita belum tahu apakah itu terkait dengan peristiwa itu, tapi uh, tentu saja ini kan ada sesuatu yang sifatnya darurat atau istimewa ya. Kenapa? Karena harus mengundurkan diri pada saat sisa waktu Munas itu tinggal beberapa bulan lagi. Artinya kan ada yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Mas Erlangga, atau yang kedua kemudian merasa bahwa keberadaan Mas Erlangga bisa menjadi beban partai. Saya Siapa tidak itu, Mas tahu Toto? apakah ini hanya terkait dengan sebuah. Iya, kalau tadi kita gunakan istilah sendiri Mas Erlangga kan ada dua variabel penyebabnya ya. Satu kebutuhan Partai Golkar demi kebutuhan Partai Golkar, yang kedua demi keberlangsungan stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Artinya kalau kita lihat sini ya berarti ada yang merasa tidak nyaman dengan Erlangga yang dianggap bisa menjadi beban buat stabilitas entah koalisi Indonesia Maju atau pemerintahan politik Prabowo Gibran ke depan. Saya tidak tahu apakah itu dari pihak yang paling berkuasa. Dalam konteks ini kita bisa berbicara mengenai Jokowi atau kemudian Pak Prabowo sendiri yang akan sangat berharap pada stabilitas politik pemerintahan, atau kemudian ini sekedar masalah internal yang sudah merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Erlangga, atau disebabkan oleh peristiwa eksternal, misalnya terkait kasus hukum. Saya tidak tahu. Ini kan Kita lanjutkan, Mas Toto. ya, Jadi, mungkin bisa kita ulang kembali bahwa jadi apa yang sebenarnya terjadi di Golkar gitu. Dan tadi Mas Toto juga ya, sempat menyampaikan, oke, sekarang gambarnya sudah jelas. Terima kasih, Mas Toto. Jadi ya. tadi Mas Toto juga sempat menyampaikan bahwa ada tekanan yang cukup besar gitu, kekuatan yang cukup besar mempengaruhi sehingga Erlangga Hartarto memilih mundur lebih cepat dibandingkan dengan masa jabatan yang harusnya sampai Desember 2024. Siapakah dia? Iya, kita nggak pernah bisa menerka pasti siapa kalau dikaitkan dengan kalimat Mas Erlangga demi keberlangsungan stabilitas pemerintahan politik Prabowo Gibran ke depan. Kalau Hmm. bicara kekuatan paling besar, itu hanya ada dua. Hmm. Satu dalam konteks presiden yang masih berkuasa Jokowi, yang kedua adalah Pak, kita tidak tahu apakah betul soal dari tidak adanya restu dari kedua pihak tersebut supaya Mas Erlangga tetap berkuasa di Golkar, termasuk mengikuti Munas ke depan. Tapi kalau itu yang hanya itu yang terjadi ya, misalnya keamanan entah Pak Jokowi atau kemudian melihat Mas Erlangga memimbar, harusnya itu bukan melalui proses dimu yang tinggal menunggu beberapa bulan mendatang. Ketika kekuasaan sudah tidak mendukung, biasanya calonnya akan kalah kok. Kira-kira seperti itu. Hmm. Artinya kan ada sesuatu yang lebih dari sekedar ketidaknyamanan pihak-pihak yang dianggap lebih kuat, entah Pak Jokowi atau Pak Prabowo tadi. Dan biasanya kalau sangat mendadak,
dugaannya itu terkait dengan adanya peristiwa hukum. Dan kalau kita mau spekulasi kan kita tahu Mas Erlangga dulu sempat dipanggil ya dalam peristiwa hukum oleh aparat penegak hukum. Dan kalau betul itu yang terjadi, kita baru bisa lihat beberapa hari mendatang misalnya, pilihannya kan dua. Dilihat dari sisi positif bahwa memang ada proses penegakan hukum yang sedang terjadi dan adalah sebuah jiwa besar. Kalau Mas Erlangga melihat sesuatu yang akan jadi urusan hukum buat dirinya, lebih baik tidak menjadi beban Partai Golkar juga. Tapi bisa juga kan terjadi situasi yang sebaliknya, bahwa peristiwa hukum ini adalah politisasi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang kemudian memaksa tanda kutip Erlangga untuk mengundurkan diri. Dan nanti yang bisa menilai tentu saja adalah masyarakat, teman-teman pengamat, ketika nanti kemudian melihat keterbukaan dalam peristiwa politik dan peristiwa hukum, andai kata ada dalam keterbukaan-keterbukaan ke depan. Poin saya, ya sudah Mas Erlangga mengundurkan diri, tapi saya sih berharap ya ke depan Mas Erlangga mungkin tidak hari ini bisa membuka lebih mendalam apa sih yang menjadi argumentasi kemunduran dirinya yang mendadak ini, sehingga itu jadi pertanggungjawaban politik buat kadernya, buat pengurusnya, buat seluruh masyarakat pemilih Golkar, buat seluruh masyarakat Indonesia juga. Jangan sampai ini jadi ruang tertutup, menjadi sebuah misteri, apalagi kalau diduga ada sebuah intervensi politik, karena kalau itu yang benar terjadi, ini bukan hanya akan terjadi pada Erlangga atau Partai Golkar, ini mungkin akan jadi sebuah budaya politik baru yang bisa menimpa partai-partai lain ketika pergantian kekuasaan, pengambilan keputusan strategis, tidak lagi ditentukan oleh kedaulatan partainya, tapi ditentukan oleh kekuasaan lain yang lebih besar. Berarti bisa dikatakan ini ada andil atau tekanan besar dari pemerintahan yang baru begitu. Saya tidak mengatakan itu ya, bisa juga pemerintahan yang lama, bisa juga memang tidak ada tekanan dari siapapun, tapi memang ada masalah yang sedang dihadapi oleh Mas Erlangga. Tapi kan itu belum terjadi, semua masih spekulasi. Kita hanya menduga-duga, andai kata betul nanti terbukti bahwa ada masalah yang sedang dihadapi oleh Mas Erlangga secara pribadi, itu pun menurut saya harus ditransparasikan secara terang benderang. Masalah itu beneran ada atau dibuat-buat gitu. Kalau betul ada, ya sudah. Menurut saya memang ini pilihan terbaik. Mas Erlangga mengundurkan diri sehingga tidak menjadi beban buat partai. Kita pengamat juga selalu mendorong kok siapapun pimpinan partai yang punya masalah secara pribadi, entah hukum atau masalah lain, alangkah baiknya mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban moral dan politik. Tapi kalau kemudian ini adalah kasus yang dibuat-buat, didorong dalam bentuk politisasi, itu yang menurut saya berbahaya. Bukan dalam konteks terkait ini, artinya ini bukan tentang Erlangga lagi. Ini tentang budaya politik baru dalam sistem kepartaian kita yang berbahaya buat demokrasi. Kalau kemudian partai-partai bisa diperlakukan sama. Tapi kalau dari kacamata Mas Toto, kira-kira apa yang akan terjadi di Partai Golkar setelah ini? Golkar sih partai yang menurut saya vaksinnya sudah sangat kuat ya, imun menghadapi berbagai macam goncangan politik. Dulu kita tahu dicaci maki, ingin dibubarkan pasca pergantian Orde Baru, lalu pernah juga Akbar Tanjung ketua umumnya masuk penjara misalnya, konflik dalam menjelang Munas itu biasa terjadi juga. Dan menurut saya Partai Golkar akan tetap besar, tetapi di sisi lain memang ada yang menarik. Golkar ini lebih mudah buat kader-kadernya dan pengurusnya menerima sebuah perubahan besar selama direstui oleh kekuasaan. Dan kita tahu juga dugaan mengenai adanya intervensi ini kan terkait dengan restu kekuasaan. Jadi kalau saya lihat goncangan akan terjadi, tapi dengan cepat pula karakter psikologis dari kader-kader dan pengurus Partai Golkar akan ikut mengiyakan apapun sebuah keputusan yang diambil oleh pihak yang dianggap berkuasa, entah dalam konteks ini Jokowi ataupun Prabowo. Jadi Golkar menurut saya tidak ada masalah, andai kata pun berada intervensi kekuasaan, yang tidak baik-baik saja bukan Golkarnya, tapi budaya baru dalam sistem kepartaian kita termasuk tidak baik buat alam demokrasi kita. Kalau betul terjadi intervensi dari kekuasaan. Kalau betul terjadi intervensi dalam kekuasaan, kira-kira ini juga sejalan nggak, Mas Toto, dengan adanya pemerintahan baru? Apakah ini akan berdampak gitu ke pemerintahan baru? Pertama sih menurut saya memang
sebetulnya bukan sebuah kabar baik ya buat image pemerintahan Prabowo Gibran yang tadinya kan diisi oleh kekuatan besar koalisi Indonesia Maju, bahkan sekarang gosipnya akan menjadi Kim Plus, dan secara umum orang-orang non politik pun pebisnis, market itu tidak terlalu peduli lah terhadap pertikaian yang ada di level elit. Mereka pengennya adem-adem saja, parlemennya kuat dan pemerintahannya juga mayoritas misalnya. Tapi ketika kemudian belum dilantik, sudah terjadi sebuah peristiwa mengagetkan di salah satu partai pendukung Kim, bahkan partai terbesar Kim loh ini kalau dari sisi kursi parlemen, menurut saya itu bukan wajah yang cukup baik begitu ya. Apalagi kalau betul ini dimulai dari adanya intervensi kekuasaan, menurut saya ini sebuah contoh yang buruk ke depan, bukan hanya dalam konteks partai-partai yang ada di Kim, tapi juga buat masyarakat di Indonesia bahwa pemerintahan ke depan ini sepertinya memang betul-betul akan ditopang oleh siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, yang bisa mengintervensi budaya-budaya lama yang sudah ada di dalam partai-partai atau dalam alam demokrasi di Indonesia. Apakah ini mengagetkan? Enggak. Ini yang sebenarnya terkait loh dengan hal-hal yang sering dikritik oleh para aktivis pro-demokrasi. Jangan dong serta-merta dengan mudahnya mengintervensi misalnya aturan hukum demi kekuasaan politik tertentu seperti yang kita lihat dalam peraturan dalam keputusan MK, dalam keputusan MA. Karena ketika aturan saja bisa diubah, apalagi sekedar kekuasaan dalam sebuah partai, apalagi sekedar ADART yang ada dalam sebuah partai, dengan mudahnya juga itu akan bisa diintervensi oleh kekuasaan. Lagi-lagi saya hanya menduga, bukan sedang menuduh, tetapi ini sebuah logika berpolitik dalam alam demokrasi. Apa yang terjadi dalam Pilpres kemarin semoga tidak kemudian menular dalam proses intervensi terhadap kehidupan politik ke depan, termasuk dalam kehidupan internal partai-partai seperti yang sekarang terjadi pada Partai Golkar. Kenapa? Karena kemudian kita akan terus-menerus melihat gejolak, dan ketika gejolak terjadi, stabilitas politik juga terganggu. Stabilitas politik terganggu, yang akan terganggu adalah proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Efeknya bukan hanya kepada aktor politik, tapi seluruh lapisan masyarakat. Berarti menurut Mas Toto ini cukup berbahaya begitu ya? Kalau pola ini terus terjadi, ya menurut saya berbahaya. Dan ini bukan sekedar problem dalam politik loh. Sebuah goncangan politik yang terjadi terus-menerus dengan segala kontroversinya, itu menakutkan buat market. Itu tidak menyenangkan buat pelaku ekonomi. Dan ketika sudah masuk pada ranah trust dari pelaku-pelaku ekonomi, efeknya adalah kepada seluruh lapisan masyarakat. Oke, Mas Toto, kita maju lagi. Siapa nama yang terlintas yang akan menggantikan Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Iya, Golkar? gosipnya kan yang pasti kan prosesnya sekarang harus beralih kepada PLT ya, sehingga kemudian pengambilan keputusan partai tidak boleh terganggu. Ingat loh, ada pilkada di depan mata yang kemarin beberapa rekom yang sudah keluar itu ditandatanganinya oleh Erlangga Hartarto. Artinya harus ada proses secara institusional, legal formal yang memastikan bahwa rekomendasi dari Partai Golkar tetap dianggap sah ketika mendaftar 3 mingguan lagi, nggak nyampe 3 minggu, 27 Agustus, Mbak. Itu tantangan pertama Partai Golkar. PLT-nya kan gosipnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut saya tidak mengagetkan. Senior, punya nama besar, lalu kemudian dulu dianggap dekat dengan Mas Erlangga, sekarang dianggap agak berbeda posisi, sehingga menurut saya mungkin bisa menjadi paling argumentatif kalau Mas AGK atau Agus Gumiwang yang menjadi PLT. Tapi kan juga ke depan tidak boleh berhenti pada PLT, tetap akan ada Munas. Entah bentuknya Munaslup atau Munas seperti biasa dalam konteks pemilihan waktu di bulan Desember. Dan nama yang paling menguatkan kalau kita dengar adalah nama Bahlil. Nah, ini yang menarik. Ketika muncul nama Bahlil, betul Bahlil KTA-nya Golkar. Betul Bahlil pernah menjadi pengurus di level provinsi kalau saya tidak salah. Tetapi kalau kita lihat kan, apakah itu cukup? Enggak. Untuk partai kader seperti Golkar, banyak nama lain yang lebih mumpuni atau sudah menapaki karirnya jauh melebihi portfolionya seorang Bahlil. Ada nama tadi Agus Gumiwang, ada nama Bambang Susatyo, dan nama senior-senior lain, Agung Laksono dan lain-lain misalnya. Tapi ketika muncul dan menguat nama Bahlil, kan di situ seakan-akan terjustifikasi nih dugaan-dugaan bahwa proses politik yang sekarang sedang terjadi itu bukan berasal dari internal, bukan bottom up, tapi sifatnya top down dan berasal dari keinginan kekuasaan
yang menginginkan orang dekatnya menjadi ketua umum Partai Golkar. Bahlil ini kan betul KTA, juga pernah menjadi pengurus provinsi, tapi kan yang lebih dikenal orang adalah kedekatannya dengan Joko Widodo. Yang lebih dikenal orang kan adalah sepak terjangnya dalam rezim kekuasaan, terutama di periode kedua pemerintahan Jokowi dianggap orang yang sangat dekat. Sehingga kemudian itu yang menjadi variabel utama dari kenapa nama Bahlil bisa menjadi menguat. Apakah Bahlil dengan modal yang dimiliki dan portfolio dekat dengan Jokowi atau kekuasaan ini bisa memenangkan pertarungan? Memang sejarah Munas Partai Golkar adalah yang menang ini biasanya yang diberikan restu kekuasaan. Ketika kita tahu dulu Mas Setia Novanto menang melawan Ade Komarudin karena dianggap direstui oleh Pak Jokowi. Erlangga pun menang di 2019 itu kan dianggap direstui oleh Jokowi. Jadi menurut saya tidak mengagetkan dalam konteks Golkar. Bahlil apabila betul maju dan memang benar-benar direstui oleh kekuasaan, dia akan memiliki peluang sangat besar untuk menang. Tapi yang ingin saya katakan adalah kalau betul itu yang terjadi, bahwa semua peristiwa politik yang sekarang kita lihat ini adalah dimulai dari sebuah keinginan kekuasaan, menurut saya buat Golkar mungkin baik-baik saja dengan karakter dekat dengan kekuasaan, tapi buat alam demokrasi dan dalam konteks budaya kepartaian ini bukan hal yang sedang baik-baik saja terjadi. Sebentar lagi kan pilkada, Mas Toto. Apakah Ya, ini juga akan berpengaruh besar signifikan gitu? iya, kalau kita lihat bukan tidak mungkin kalau orang mengkaitkan dengan pilkada, kita tahu ya 2 bulan terakhir ini kan ada sebuah pro dan kontra yang melibatkan perbedaan sikap dari dua partai terbesar di Kim, Gerindra dengan Golkar. Kita tahu perdebatan mengenai Banten, Golkar memajukan Airin, Gerindra dengan semua partai lain memajukan Andra Soni. DKI dengan Jabar kita tahu sempat ada perbedaan sikap terkait dengan Ridwan Kamil begitu ya, dan di beberapa daerah lain juga terjadi seperti itu. Bukan tidak mungkin memang ketika betul bahwa Mas Erlangga akan digantikan oleh PLT yang dianggap lebih bisa berkompromi dengan Gerindra kah, dengan partai-partai lain di dalam Kim atau Kim Plus kah, di situ mungkin akan terjadi perubahan konstelasi dalam sebelum pendaftaran, mungkin Kim dan Kim Plus bisa akan lebih solid untuk memajukan calon-calon yang dianggap memang mewakili kepentingan mereka, terutama di level pilgub. Dan menurut saya itu juga tidak baik buat alam demokrasi. Artinya kan betul bahwa kedaulatan dimiliki oleh partai dalam menentukan kader terbaiknya maju di pilkada yang dilindungi oleh undang-undang akhirnya harus terkooptasi oleh kesepakatan politik yang terjadi di level para petinggi itu. Dan itu lagi-lagi tidak baik buat alam demokrasi kita. Berarti kalau dari kacamatanya Mas Toto, kalau misalnya nanti Agus Gumiwang menjadi PLT Ketum, kemudian nantinya Desember di Munas, Bahlil punya chance untuk dilantik saat Munas menjadi Ketum Partai Golkar, ini akan seperti apa ke depannya? Iya, paling tidak kita artinya akan melihat Partai Golkar kepengurusan barunya ke depan dimulai dari sebuah keputusan yang tidak berasal dari akar rumput, tapi lebih didasari oleh keputusan yang ada di level atas, bahkan di luar atau di eksternal Partai Golkar. Ya, artinya ini akan memposisikan Partai Golkar lebih dekat lagi dengan kekuasaan. Balik lagi, apakah itu baik dalam konteks Partai Golkar uh, mengakar di kekuasaan elit, itu bagus karena dia berarti akan semakin ada di inner circle kekuasaan. Tapi dalam konteks membangun sebuah partai kader supaya lebih matang, ini sebuah kemunduran. Yang kita tahu kan Partai Golkar ini kan partai yang tetap mencerminkan kaderisasi yang paling baik loh. Ketika kita tahu kita nggak pernah bisa nerka nih ke depan siapa ketumnya, kita nggak pernah bisa menerka nih faksi mana yang paling kuat karena Partai Golkar selalu memiliki banyak faksi dan itu ciri khas dari sebuah partai yang memang demokratis begitu ya, dan dia siap hidup dan bisa tetap menjadi besar siapapun ketumnya. Tapi kalau ketumnya kemudian nanti hanya menjadi boneka dari kekuatan politik tertentu atau kekuasaan, menurut saya itu akan semakin merendahkan nilai kaderisasi yang selama ini jadi kekuatan Partai Golkar. Jangan sampai Partai Golkar kembali ke masa Orde Baru, hanya menjadi bagian dari kekuasaan yang sangat kuat di level atas, tetapi mencederai proses kaderisasi yang ada dalam jiwa sebuah partai jiwa sebuah partai yang memang karakter kadernya sebenarnya sangat kuat.
Oke, baik. Kita sama-sama menantikan bagaimana nasib Partai Golkar usai mundurnya Erlangga Hartarto. Terima kasih sekali lagi Mas Toto Terima untuk kasih, Mbak. waktunya. Selamat kembali Sama-sama. beraktivitas. Sinar Terima Wijaya, kasih. Direktur Salam Eksekutif sehat. Carta Politika. Salam sehat, Mas Toto. Salam sehat, Mbak.